Berjumpa kembali di channel Akang Tarjo, masih membahas breakdown kemampuan karakter. Kali ini kita akan membahas Hiromi dari trio Ebisuka, Hideo Bando, ketua geng motor, dan si monster susuran yaitu Rindaman. Seperti biasa, sistem penilaian ada di video pertama. Yang sudah tahu skip saja. Sebelum ke pembahasan, saya mencoba menjawab dulu pertanyaan dari Gimana Dits 1244, Bang, kalau Genji senior versus Bito Tatsuya senior. Sebelumnya saya sudah membahas bahwa penilaian di channel saya berdasarkan film, karena jika di anime itu saya tidak bisa menganalisis seberapa cepat, lincah, kuat, dan poin lainnya karena tidak real. Jadi mengacu kembali ke pertanyaan tadi, jika mereka berdua bertarung maka pemenangnya adalah Genji. Dilihat dari level dan statnya sudah jelas Genji lebih unggul. Penguat lain adalah Tatsuya ini masih anak baru dan cemen. Lihat pasukan susuran saja dia pergi, Serizawa datang dia mundur, sedangkan Serizawa kalah dengan Genji. Walaupun Tatsuya punya skill ilmu bela diri, tetapi dia masih perlu banyak pengalaman dan mengasah skillnya. Kira-kira seperti itu jawabannya ya bang. Oke, lanjut ke pembahasan. Hiromi Kirishima. Dari segi power nampak kuat sih tendangan Hiromi ini, akan tetapi yang dihadapi adalah Kroso, dan dia terlihat lincah dan cepat. Dan juga sepertinya jurus andalannya menggunakan kaki. Itu artinya dia memiliki teknik berkelahi. Akan tetapi saat menaklukkan kelas 1 saja dia kelelahan, padahal sudah formasi lengkap dengan trio Ebisuka. Apalagi pas selesai, mereka didatangi Isagi. Di depan Isagi dia sok-sokan kuat dan siap meladeni jika Isagi akan menyerang. Tetapi Isagi pun pergi dan Hiromi pun lega. Sudah nampak kalau mereka ini masih pemula dan lemah, bahkan belum banyak pengalaman bertarungnya. Saat pasukan susuran akan tawuran dengan Hosen, mereka enggan membantu, alias cemen. Dengan hal ini masing-masing poin Hiromi adalah. Kesimpulan, Hiromi memperoleh total 50 bintang dibagi 9 sama dengan 5,5, maka Hiromi Kirishima berada di level 50 dengan rank C. Hideo Bando masih kelas 2 sudah jadi ketua geng motor. Karena ketua tentu dia punya mental besar, akan tetapi saat Tokaji meminta bantuan Bando, dia pun siap melayani. Dalam hal ini mental Bando tidak lebih berani dari Tokaji. Alasan yang pertama karena Tokaji anak buah Serizawa, yang kedua pasukan Tokaji lebih banyak, dan yang ketiga Bando memang sedang membutuhkan pasukan untuk mengalahkan bosnya. Walaupun kedatangan Bando di medan perang sambil mengatakan ingin kepala Serizawa, namun nyatanya dia hanya menghadapi sampai Sumoto. Maka mental Bando adalah power dan damage Bando tidak terasa kuat. Karakter yang dia lawan adalah Sumoto. Bahkan Sumoto sendiri masih bisa bangkit dan berkumpul menolong Serizawa. Dari cara berkelahi pun dia tidak terlihat cepat, kurang lincah, dan tidak terkesan memiliki battle IQ maupun pengalaman bertarung. Nampak juga bekas damage pada wajah Bando setelah perkelahiannya dengan Sumoto. Karena setelah Sumoto lumayan membuat damage padanya, maka pertahanan Bando tidak kuat-kuat amat. Dia juga datang akhiran dan membantu pasukan GPS. Namun saat pertarungan berakhir, dia lumayan kelelahan. Dengan hal tersebut, beberapa poin untuk Bando adalah. Kesimpulan, Bando memperoleh total 53 bintang dibagi 9 sama dengan 5,8, maka Hideo Bando berada di level 53 dengan rank C. Hayashida Megumi alias Rindaman. Si monster susuran ini sangat dikagumi para penggemar karena yang terkesan paling kuat. Lalu seberapa kuatkah dia? Dari segi power sudah jelas, tinggi kekar, bersikap tenang dan dingin. Wajar jika terlihat kuat. Saat pertama masuk susuran, dia membabat 100 murid sampai masuk rumah sakit dan tidak kembali lagi ke susuran. Diperkuat dengan pukulan mematikannya saat melawan Genji berkali-kali, Genji dengan mudah tumbang. Sudah sangat jelas jika Rindaman sangat kuat dan di atas rata-rata. Maka untuk power saya beri 10 bintang. Selain powernya yang mematikan, serangan Rindaman juga berdamage sangat keras untuk lawannya. Standarnya, jika seseorang berkelahi, dia butuh beberapa atau banyak pukulan supaya musuh tumbang. Akan tetapi sekelas Genji hanya diberi 3 pukulan. Bahkan satu serangan saja damage yang diterima Genji sudah sangat berat. Akan tetapi Genji masih sempat atau tidak pingsan, apalagi sampai babak belur parah. Maka untuk damage Rindaman saya beri 9 bintang.
Untuk kecepatan dan kelincahan, Rindaman tidak terkesan cepat maupun lincah. Rindaman adalah tipe petarung yang memfokuskan seluruh power dan damage dalam satu pukulan. Yang penting lawan kena pukulannya sudah sangat cukup. Tidak seperti yang lain, yang mungkin membagi serangannya dengan berbagai variasi teknik, sehingga power dan damage pun terbagi. Gerakan menyerang Rindaman juga tidak berliku-liku, terlihat lurus dan langsung ke arah lawan. Itu artinya Rindaman tidak memiliki teknik yang khas. Akan tetapi dengan sikap yang tenang, Rindaman juga menganalisis gaya bertarung lawan. Hal itu menjadi salah satu battle IQ Rindaman yang terlihat. Maka masing-masing poin tersebut adalah: perawakan tinggi, besar, dan kekar wajar jika dia susah dikalahkan. Belum ada yang bisa mengalahkan Rindaman. Bahkan kedatangan Genji dan Casio tidak ada petunjuk dari kekalahannya. Akan tetapi di pertarungan Genji melawan Rindaman yang ketiga, Genji berhasil memberikan damage ke Rindaman dan terlihat mulutnya berdarah. Itu artinya masih ada celah untuk menurunkan pertahanan Rindaman. Akan tetapi dalam film, Rindaman tidak terlihat kelelahan sama sekali setiap dalam pertarungannya. Dia siap melayani pertarungan selama mungkin. Itu sebabnya rumor mengatakan dia bisa mengalahkan 100 murid. Jika orang normal, lawan satu saja membutuhkan waktu lama. Ini 100 orang, sudah jelas kuat. Maka untuk poin defense dan stamina Rindaman masing-masing saya beri. Secara mental dan pengalaman sudah terlihat sangat kuat dari sikapnya dan ucapannya. Tidak ada yang ditakuti oleh Rindaman. Walau tidak terlihat berurusan dengan Yakuza atau semacamnya, mungkin beberapa kalian menganggap bahwa Rindaman tidak mau menaklukkan susuran dan menjadi pemimpin adalah bentuk kelemahan mental. Itu salah. Rindaman hanya tidak mau saja menjadi pemimpin dan memilih menjadi pengamat dan tidak menjadi bawahan siapa-siapa. Akan tetapi untuk pengalaman bertarung, saya kira dia belum sampai sejauh sekali, karena belum ada kabar dia bertarung dengan ahli parkour atau geng motor super kuat maupun preman kampung pembela kebenaran. Maka untuk poin di atas masing-masing saya beri. Kesimpulan, Rindaman memperoleh total 73 bintang dibagi 9 sama dengan 8,1. Maka Rindaman berada di level 73 dengan rank A. Sekian video kali ini. Bagaimana menurut kalian hasil stat dari mereka bertiga? Jika ada tambahan atau kekurangan silahkan tinggalkan komentar. Terus ikuti channel Akang, jangan lupa subscribe, dukung, dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Terima kasih yang sudah mampir, sampai berjumpa di video selanjutnya.